Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan Allah untuk belajar lagi. Semoga kesempatan ini kita bisa gunakan untuk kebaikan, dan sekali lagi kita diantarkan dan dibimbing Allah untuk mengenal agamanya, mengikuti salafus saleh, mengikuti orang-orang soleh yang terdahulu, hingga kita bisa menciptakan, hingga kita bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang soleh terdahulu dengan cara belajar mengenal, dan sekaligus kita bisa membawa perubahan di kehidupan kita umumnya di lingkungan kita. Shalawat serta salam tidak lupa dan kita tidak hentinya dalam kita bersyukur dan bermunajat kepada setiap rakaat sholat kita, itu yaitu bersolat kepada junjungan kita lebih besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semuanya berada dalam umat beliau yang insya Allah kita akan bertemu beliau di surganya nanti. Baik, kita kemarin sudah belajar sedikit tentang terakhir, yaitu bagaimana keadaan Rasulullah saat masih remaja. Ya, remaja, dia bawa naungan pamannya, diajak pergi ke Syam karena apa? Karena seorang pendeta akhirnya berdagangnya ke Syam, yaitu dibatalkan karena yaitu tadi, kalau tetap berangkat mungkin Rasulullah juga akan dibunuh sama orang-orang yang tadi. Ya, baik, setelah dewasa, pemuda jadi pemuda, ya kan, tadi kan kalau ikut pamannya kan masih mungkin usia seusia antum semuanya. Ya, diajak pamannya berdagang menuju Syam. Nah, ini setelah pemuda, karena Rasulullah itu terkenal pemuda paling amanah, jujur, ya, santun dan bersahaja, maka terdengarlah berita ke telinga Khadijah. Ya, Khadijah yang saat itu seorang saudagar kaya yang mempunyai beberapa bisnis, beberapa usaha, ya, hingga mempercayakan kepada Rasulullah untuk mengawal atau menjual dagangannya, yaitu ke negeri Syam. Tapi sebetulnya selain itu ada keinginan khusus emang di hati Khadijah untuk tahu siapa sebenarnya Rasulullah SAW saat itu. Kalau bisa dikatakan, maaf, yang namanya orang suka, ya. Jadi saat itu Rasulullah disuruh berdagang ke Syam dan ditemani oleh Maisyarah. Diingat sejarah Maisyarah ini bukan Maisyarah perempuan. Ini Maisyarah laki-laki, ya. Intinya Maisyarah itu disuruh menemani Rasulullah, karena Maisyarah ini adalah seorang kepercayaan Khadijah yang diutus menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal-hal yang pernah aneh dilakukan, yang didapatkan oleh seorang pendeta yang dulu Bairah ketemu Rasulullah, ketemu Muhammad dengan pamannya, ini juga dialami sama Maisyarah. Maisyarah juga melihat bagaimana keanehan-keanehan yang didapatkan saat Maisyarah itu menemani Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebelum dan sesudah menjadi Rasul, Nabi Muhammad diberi salam oleh batuan dan pohon. Ini yang dengar Rasulullah sendiri, tapi kalau kita mendengar masih horor. Ya, baik. Maisyarah, singkat cerita, karena hal yang aneh itulah
yang membuat Maisarah menceritakan kepada Khadijah bagaimana seluk-beluk tentang Rasulullah, bagaimana dia rasa penasarannya Khadijah itu akhirnya terjawab maksudnya. Ya, jadi sopo sih Rasulullah. Nah, akhirnya dengan cerita Maisarah itu tadi ada beberapa tanda-tanda yang didapatkan bahwasanya ada awan yang mengiringi perjalanan setiap Rasulullah dimanapun berjalan selalu menaungi, dan beberapa itu akhirnya Khadijah menjadi kesengsem benar-benar dan meluruskan niat untuk melamar Rasulullah. Ya, dengan tidak berapa lama setelah itu akhirnya Khadijah mengungkapkan isi hatinya untuk menikah dengan Rasulullah, yaitu melalui Nafisah. Nafisah itu masih saudaranya Rasulullah dan sekaligus orang kepercayaan Khadijah. Ya. Dari akhirnya beliau dan Ibunda Khadijah itu menikah dengan dikaruniai 6 anak. Ya. Namanya Abul Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Ya. Jadi dari pernikahan dengan Siti Khadijah itu dikaruniai 6 anak. Ya. Jadi perlu diingat, orang Arab itu kalau menikah itu maharnya mahal. Ya, perlu diingat. Jangan seperti di Indonesia. Ya. Ya, kalau di Indonesia, maaf, kadang nikahnya Rasulullah itu menikah dengan mahar 20 unta. 20 ekor unta. Kalau sekarang unta harganya berapa? Tahu Ustaz? Ya. Baik, itu kisah sedikit pernikahan awal dengan kisah perjalanan Rasulullah sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah. Ya. Tapi dari kedua anak Rasulullah yang namanya Abdullah dan Qasim itu adalah meninggal semua anak. Bahkan ada dalam buku ini ada anak Rasulullah dari istri yang lain itu juga meninggal, namanya Ibrahim dari Ibunda Maria. Baik, setelah singkat cerita Rasulullah sudah menikah, sudah lama berhidup rumah tangga dengan Khadijah, otomatis mengangkat pengaruh strategi berdakwah. Ya, makanya di sini perlu, seandainya antum sebagai orang-orang yang nanti keturunan orang-orang kaya, gunakanlah kekayaan antum untuk menjadikan diri antum semuanya para pejuang dakwah. Ya, karena kadang yang berada di masyarakat itu, orang itu kadang kalau melihat orang yang punya kekuatan finansial itu bisa membuat pengaruh-pengaruh di sosial, kehidupan sosial. Karena orang-orang kaya itu benar-benar bisa membangun. Seandainya antum punya kekuasaan di bidang kekayaan, makanya orang yang diirini dalam sebuah hadis itu kayak gitu, orang yang diberi keluasan rezeki tapi mereka menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Ya, baik, setelah bernikahan itu Zaid dan Ali. Zaid itu Zaid bin siapa ya lupa ya. Terus Ali bin Abi Thalib, anaknya pamannya yang mengasuh Ali yang menjadi menantu, ya, Aisyah. Ya, itu adalah juga di dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hikmah menikah dengan Khadijah, akhirnya yang bisa didapatkan itu perlu, seandainya seseorang itu dengan strategi berdakwah itu menggunakan keturunan yang baik, itu sangat perlu. Ya,
Bahkan seorang yang kaya itu juga perlu. Baik, setelah 10 tahun membina bahtera dengan Ibunda Khadijah, ya, saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun, dan saat itu pula lah ada di sekelompok Quraisy untuk merenovasi Ka'bah. Yang saat itu ini memasuki renovasi Ka'bah ya. Saat itu Ka'bah itu hanya kotak bulat. Ini ada pengurangan ya, seperti gesukan. Dulu lebih besar daripada yang sekarang kalau di dalam buku ini yang Ustaz baca ya. Mereka berniat merenovasi Ka'bah karena sudah mau roboh. Jadi maksudnya di atasnya bolong-bolong dan banyak dimasuki orang-orang yang tidak baik untuk mencuri. Ya. Akhirnya karena sama was-was mereka yang menganggap ini tempat suci, tempat dianggap tidak tempat nanti kita akan terkena musibah setelah merenovasi itu, mereka tidak pada berani. Akhirnya dimulailah yang namanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi, orang yang pertama kali memulai pembongkaran Ka'bah. Dimulai dengan bapaknya. Ya. Nah, disitulah mulai mereka melihat Walid kok gak popo. Nah, akhirnya mereka semua pembesar-pembesar Quraisy ikut. Ya. Ya, mereka memberanikan diri setelah melihat Walid tadi. Ya. Jadi setiap kabilah-kabilah itu mereka mendapatkan bagian masing-masing. Baik ya. Itu tentang renovasi Ka'bah yang dimulai, dan ternyata di dalam renovasi Ka'bah itu yang tingginya 15 hasta, 1 hasta kan sekian. Jadi 15 meteran. Ya. Dari kisah ini ada hikmahnya yang bisa diambil. Saat-saat menjelang terakhir Rasulullah saat itu juga ikut, karena termasuk dalam kategori suku Quraisy saat itu, dan orang yang sudah sangat dikenal saat itu Rasulullah dari kakeknya ya, apalagi menikah dengan Khadijah, orang yang Rasulullah ikut dalam pembangunan itu. Saat ada sengketa mau ada peletakan batu, disitulah Rasulullah nama Rasulullah itu benar-benar diketahui oleh masyarakat banyak, bahwasanya beliaulah orang-orang yang sangat dipercaya oleh orang Quraisy, karena dengan al-amin tadi, yang sifat jujur tadi ya. Saat renovasi peletakan batu pertama, karena meletakkan batu hajar ya, hajar aswad ya, meletakkan batu itu bagaimana setiap kabilah itu mementingkan kelompoknya masing-masing. Nanti karena kelompoknya itu akan mendapatkan kemuliaan yang jelas untuk meletakkan batu. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, bahkan ada beberapa kabilah yang sempat baku hantam hebat ya. Akhirnya muncullah Rasulullah ya. Mereka sepakat siapa yang masuk dalam pintu itu adalah orang yang bisa memberikan, yang akan meletakkan batu itu. Delalah dengan tiba-tiba Rasulullah itu melewati pintu itu. Nah, akhirnya karena mereka sudah melihat bagaimana seluk-beluk Rasulullah saat itu ya, dikenal sebagai orang jujur ya. Akhirnya mereka sepakat, oke, itu Muhammad lewat. Ya. Jadi akhirnya Rasulullah memutuskan yaitu meletakkan batu dengan menggunakan setiap ujung selendang dari setiap kepala
kabilah masing-masing, kepala suku kabilah masing-masing. Ditaleni, Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah, digotong bareng-bareng. Itulah yang membuat respek kaum Quraisy lagi untuk bagaimana mereka lebih hormat kepada Rasulullah, ya. Dan akhirnya setelah itu mereka semuanya sepakat dan tidak ada lagi perpecahan di antara kaum Quraisy saat itu, ya. Hikmahnya yaitu dari kepercayaan kaum Quraisy pada Nabi Muhammad membuktikan bahwa Allah selalu membimbing Muhammad agar selalu berlaku jujur dan amanah, ya. Yang kedua, keberhasilan Muhammad memberikan jalan keluar terjadi atas izin Allah. Nggak mungkin orang yang dikatakan ujuk-ujuk kok langsung lewat, nggak mungkin, itu izin Allah, ya. Yang ketiga, keterlibatan Nabi Muhammad muda saat itu membangun Ka'bah dan menyelesaikan sengketa, ya. Jadi bagaimana sikap beliau dalam menyelesaikan persoalan umat, ya, walaupun saat itu usianya benar-benar masih muda, 35 tahun, ya. Ustadz saat ini usianya 40. Jadi masih muda, ya, lebih muda daripada Ustadz, ya. Bagaimana seorang saat itu di bawahnya orang-orang suku Quraisy yang sudah sepuh-sepuh, sudah mempercayakan, dan akhirnya mereka benar-benar mengakui bagaimana Rasulullah itu seorang yang jujur dan amanah, ya. Baik, itu tadi tentang perjalanan sedikit sebelum masa kenabian, dan sekarang kita sedikit masuk dalam masa kenabian, ya, yaitu menjelang masa kenabian. Kalau kisah yang paling populer yaitu apa? Gua Hira, ya. Rasulullah setiap bulan Ramadan itu selalu mengasingkan diri, ya. Selalu mengasingkan diri. Rasulullah menikah kan umur 25, ya. 25 ke 40 itulah prosesnya tadi, ya. Ini 35. Nah, saat usia 40, ya, Rasulullah, karena sebelum itu Rasulullah sudah diarahkan sama Allah untuk bagaimana selalu diarahkan dalam hal-hal kebaikan, ya. Baik, diangkatnya Nabi menjadi Rasul yaitu usia 40 tahun, ya. Jadi Gua Hira ini dari Mekah itu jaraknya sekitar 2 mil. 2 mil itu, bro. 1 mil 1000 kilo, ya. 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 Jadi ada tempat khusus, mungkin kita sebagai seorang muslim, kalau kita bisa menirukan bagaimana Rasulullah itu menyendiri di dalam gua, itu kita juga harus punya waktu menyendiri untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Itu cara kita mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah, ya. Makanya malam kita kalau sudah terbiasa bangun malam mengerjakan sholat malam, terus muhasabah apa-apa yang pernah kita lakukan, ya. Jadi pertama kali itulah saat berada di Gua Hira, Rasulullah ketemu siapa? Malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril, surat yang terkenal mungkin kalian sudah tahu, ya, yaitu surat Al-Alaq. Jadi saat itu Rasulullah didekap di dalam gua, didekap. Itu menandakan bagaimana seorang Rasulullah itu seorang umi, bukan seorang yang sangat keibu-ibuan. Jadi sangat apa ya, ibu itu kalau ada peristiwa apa pasti kan akan takut duluan, ya. Dan menandakan bahwasanya Rasulullah bukan yang membuat-buat, bukan yang menciptakan. Makanya ada peristiwa yang harus kita tahu di sini, peristiwa tentang bagaimana Rasulullah menggigil. Itu menandakan bahwasanya semua ini adalah datangnya dari Allah, bukan dibuat-buat Rasulullah. Kalau sekarang kan orang-orang itu ada yang mengatakan dia sebagai seorang nabi, itu mereka yang menciptakan wahyu itu sendiri.
Ya, itu alalak ya. Jadi saat pertama kali kalau dalam buku sirah ini yang Ustaz baca, yaitu Rasulullah menerima wahyu dengan di usia 40 tahun 6 bulan 12 hari ya, itu 10 Agustus tahun 610 Masehi. Sudah ada Masehi saat itu ya. Karena ketakutan itu akhirnya pulang menemui Khadijah ya, menemui Khadijah, minta menceritakan bagaimana saat di Gua Hira itu ditemui sesosok yang menyerupai laki-laki putih. Takut karena memang tidak tahu, tidak. Memang seorang nabi ya harus tidak dibuat-buat, itu alami. Jadi takutnya benar-benar takut, sangat luar biasa ya. Menggigil. Mungkin kalian pernah mengalami takut yang sangat luar biasa, enggak? Takut ini ya. Jadi Rasulullah pulang dengan wajah sangat ketakutan. Siti Khadijah heran, ada apa dengan suaminya? Makanya diselimutilah, didukung, tidak malah justru dikendorkan, maka didukung ya. Ibunda Khadijah mendukung bahwasanya apa yang pernah dia dapatkan dari saat dulu dia bercerita dengan saudaranya akan kenabian Rasulullah. Makanya Khadijah menceritakan kebenaran itu, bertanya kepada sepupunya yang kisahnya Rasulullah itu ya, yaitu kebetulan dia paham dengan bahasa Ibrani. Akhirnya sepupunya menceritakan Warokoh. Nah, sepupunya yang namanya Warokoh itu menceritakan bahwa suaminya sungguh ini semua sama seperti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa ya. Jadi saat itu pendeta Warokoh ini juga pendeta, saudaranya Khadijah juga seorang Nasrani pendeta ya, menceritakan jika dia masih muda niscaya dia akan mendukung Rasulullah ya. Kalau orang-orang ahli kitab terdahulu itu yang imannya benar-benar sama, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab itu ya. Dari cerita Warokoh inilah membuat yakin bagaimana Khadijah mendampingi suaminya, menguatkan suaminya bahwa dia akan menjadi seorang wali Allah ya. Tapi anehnya setelah peristiwa itu Warokoh meninggal ya. Setelah peristiwa Rasulullah menerima wahyu itu Warokoh meninggal ya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari ya. Hikmahnya adalah, hikmah kenabian saat menerima wahyu ini adalah hikmah dukungan Khadijah yang mendukung Rasulullah, yaitu menandakan bahwasannya Khadijah itu benar-benar wanita cerdas ya, bernaluri bersih, terus berbudi luhur ya. Dan begitu pula peristiwa bagaimana Khadijah ini membawa Nabi Muhammad saat itu kepada pendeta Warokoh saudaranya ini, itu ya karena ilham Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu mengantarkan perjalanan walinya itu kepada orang-orang yang benar-benar meyakini ya. Mungkin itu sedikit awal yang bisa Ustadz sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan sekali lagi kita selalu tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan kita, dan tetap kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nggih dari Ustadz. Sekali lagi mohon maaf, kebenaran semuanya datangnya dari Allah, kesalahan dari Ustadz sendiri mohon maaf. Kita tutup dengan doa katul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.